Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Perkenalkan, nama saya Inar Anindita dari 10 LK2. Pada kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang jaringan komputer dan internet. Mari teman-teman saksikan video penjelasan dari saya. Selamat menonton. Yang pertama, ada jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa perangkat komputer yang saling terhubung dan dapat berkomunikasi satu sama lain. Jaringan komputer memungkinkan perangkat-perangkat untuk berbagai sumber daya seperti file, printer, dan internet, serta memungkinkan komunikasi antar pengguna. Yang kedua, ada pengertian jaringan lokal dan internet. Jaringan lokal atau LAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan perangkat dalam area terbatas, seperti rumah, kantor, atau sekolah. Yang kedua, ada jaringan internet. Jaringan internet adalah jaringan global yang menghubungkan miliaran perangkat komputer di seluruh dunia. Yang ketiga, ada jenis-jenis jaringan lokal. Yang pertama, jaringan lokal kabel atau wired LAN menggunakan kabel fisik, biasanya Ethernet, untuk menghubungkan perangkat ideal untuk kecepatan tinggi dan kestabilan yang dibutuhkan seperti di perusahaan besar. Contohnya kabel UTP atau Overhead Twisted Pair. Yang kedua, jaringan lokal nirkabel atau wireless LAN menggunakan gelombang elektromagnetik, misalnya Wi-Fi, untuk menghubungkan perangkat, memungkinkan mobilitas dan fleksibilitas yang lebih tinggi. Contoh, jaringan Wi-Fi di rumah, kafe, atau bandara. Yang ketiga, ada jaringan lokal peer-to-peer atau P2P, yaitu perangkat di jaringan saling berkomunikasi langsung tanpa melalui server pusat. Cocok untuk jaringan kecil dengan jumlah perangkat yang tidak banyak, seperti di rumah atau kantor kecil. Yang keempat, ada jaringan lokal solid server, memiliki satu atau lebih komputer yang berfungsi sebagai server untuk menyediakan layanan dan sumber daya kepada perangkat klien. Umum digunakan di perusahaan besar dan institusi pendidikan. Yang kelima, ada jaringan lokal virtual atau VLAN, memisahkan jaringan logis dalam satu jaringan fisik, memungkinkan manajemen jaringan yang lebih fleksibel dan keamanan yang lebih baik. Yang keempat, ada konektivitas internet. Yang pertama, ada konektivitas internet tidak berkabel atau wireless, menghubungkan perangkat ke internet tanpa menggunakan kabel. Contohnya, yang pertama Wi-Fi Wireless Fidelity, yaitu teknologi jaringan nirkabel yang memungkinkan perangkat terhubung ke internet tanpa kabel. Yang kedua, ada GSM atau Global System Mobility Communication, teknologi jaringan seluler digital yang memungkinkan akses internet melalui jaringan seluler. Yang ketiga, ada LIT atau Long Evolution, yaitu teknologi jaringan seluler yang memungkinkan akses internet dengan kecepatan tinggi melalui jaringan seluler. Yang kedua, ada konektivitas internet berkabel, yaitu menghubungkan perangkat ke internet menggunakan kabel, contohnya Ethernet dan ADSL. Contoh, yang pertama ada LAN atau Local Area Network, yaitu jaringan komputer yang terhubung melalui kabel Ethernet. Yang kedua, Ethernet, yaitu teknologi jaringan yang menggunakan kabel untuk menghubungkan perangkat ke jaringan internet. Yang kelima, ada macam-macam topologi jaringan. Yang satu, topologi bus. Topologi bus menggunakan satu kabel utama atau bus sebagai media transfer data. Semua perangkat dalam jaringan terhubung ke kabel utama ini. Yang kedua, topologi ring.
Topologi ring membentuk lingkaran berbentuk lingkaran di mana setiap perangkat terhubung dengan dua perangkat lainnya. Yang ketiga, ada topologi star. Topologi star memiliki satu titik pusat hub atau switch yang terhubung dengan semua perangkat dalam jaringan. Yang keempat, topologi mesh. Topologi mesh menghubungkan setiap perangkat dengan perangkat lainnya secara langsung. Yang kelima, ada topologi tree. Topologi tree menyerupai pohon dengan perangkat pusat server sebagai akar dan perangkat lain sebagai cabang. Yang keenam, ada komunikasi data dengan ponsel. Yang pertama, ada GSM atau Global System for Mobility Communication, yaitu standar teknologi seluler digital yang digunakan untuk komunikasi suara dan data. Yang kedua, ada BTS atau Basic Transceiver Station, yaitu stasiun pemancar dan penerima sinyal radio yang menghubungkan ponsel dengan jaringan seluler. Yang ketiga, ada SDMA atau Space Definition Multiple Exchange, yaitu teknologi yang memungkinkan beberapa pengguna untuk berbagai sumber daya komunikasi dengan membedakan mereka berdasarkan lokasi geografis. Lalu ada koneksi data dengan ponsel. Yang pertama, Bluetooth. Bluetooth adalah teknologi nirkabel yang memungkinkan perangkat ponsel terhubung dengan perangkat lain, seperti handset atau komputer, untuk mengirim data atau melakukan panggilan. Yang kedua, kabel data. Kabel data, kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ponsel dengan komputer atau perangkat lain untuk mengirim data atau foto dan file melalui koneksi fisik. Lalu ada jaringan komunikasi pada ponsel. Yang pertama, GPRS atau General Packet Radio Service, yaitu teknologi jaringan 2,5 GB yang memungkinkan akses internet dengan kecepatan rendah. Yang kedua, EDGE, Enhanced Data Resource of GSM Evolution, yaitu teknologi jaringan 2,75 GB yang lebih cepat dari GPRS, memungkinkan akses internet dengan kecepatan sedang. Yang ketiga, 3 GB atau 3G generation, yaitu teknologi jaringan seluler yang memungkinkan akses internet dengan kecepatan tinggi, mendukung layanan video call atau streaming. Yang keempat, ada HSPA atau High Speed Packet Access, yaitu teknologi jaringan 3,5 GB yang meningkatkan kecepatan akses internet pada jaringan 3 GB. Yang kelima, 4 GB atau Light Low Traffic Evolution, yaitu teknologi jaringan seluler yang memungkinkan akses internet dengan kecepatan sangat tinggi, mendukung layanan streaming, video call, dan gaming online. Yang keenam, ada 5 GB, yaitu teknologi jaringan seluler terbaru yang menawarkan kecepatan akses internet dengan sangat tinggi, latensi rendah, dan kapasitas besar, mendukung aplikasi seperti LOT, AR, dan VR. Sekian video penjelasan jaringan komputer dan internet dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.